Ya baik, pemirsa dan Disti, saat ini saya telah kedatangan bintang tamu spesial ya dari DJ Tour and Travel Indonesia, di mana DJ Tour and Travel Indonesia ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sih untuk perjalanan umroh ataupun haji ya, Pak ya. Kita perkenalan dulu untuk narasumber kita pada hari ini. Selamat sore Pak Afandi dan Pak Edi. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar sore ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Saya mau tanya-tanya dulu dong tentang untuk umroh sendiri sih di Indonesia. Apa-apa saja sih? Adakah kendala kah atau selama ini bagaimana? Sebenarnya kendala itu tidak ada. Oke. Hanya kadangkala kenapa mesti kita lihat di layar TV di beberapa bandara di Indonesia untuk keberangkatan tuh, sehingga terlihat di situ ada kendala-kendala. Itu sebenarnya ketidaksiapan penyelenggara. Oh, berarti memang sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada masalah apa-apa kalau memang dikerjakan secara profesional. Oke. Saya cuma mau tanya tentang, kan katanya untuk umroh sendiri saja tuh ada kuotanya juga ya? Kalau di luar bulan Ramadan itu saya kira tidak dibatasi. Tapi ketika nanti masuk bulan Ramadan baru ada batasan-batasan kuota. Iya, tentang batasan-batasan itu, apakah memang mempengaruhi masyarakat? Tentunya pasti mempengaruhi masyarakat. Dan bagaimana sih kira-kira masyarakat menanggapinya? Nah, jadi kalau untuk di bulan di luar Ramadan, itu saya kira untuk tidak menimbulkan permasalahan. Itu pertama bagi jamaah yang pengen umroh itu harus melengkapi persyaratan. Dokumennya harus disiapkan. Siapkan terlebih dahulu jauh hari sebelumnya. Sehingga begitu penyelenggara itu melakukan pengerjaannya untuk melengkapi dokumen-dokumen itu tidak ada kendala. Jadi sebenarnya dengan adanya kendala-kendala yang ada di lapangan itu, ya karena sifatnya dokumen-dokumen yang harus disiapkan itu terlalu mendadak dan mepet waktunya. Iya. Ini tuh memang banyak sekali tur-tur travel baru yang bermunculan, apalagi di tahun 2015, tahun 2016 ini memang tur-tur atau travel-travel umroh haji memang banyak bermunculan. Iya. Tapi kalau misalnya dilihat dari masyarakatnya sendiri sih, memang masyarakat Indonesia, contohnya terlebih lagi masyarakat Indonesia, apakah memang untuk minat umroh itu seberapa besar? Jadi sangat besar sekali minatnya. Jadi apalagi kita muslim terbesar di dunia ya, otomatis magnetnya itu ada di Mekah. Sehingga terpanggil untuk datang ke sana itu luar biasa. Maka itulah sehingga terjadi kota-kota yang harus dibatasi itu, terutama di bulan Ramadan. Lalu di bulan Ramadan ya, karena memang bertepatan dengan haji ya. Seperti itu. Tapi di Indonesia sendiri memang yang berangkat umroh kira-kira rata-rata anak muda kah atau memang orang-orang yang lansia kah atau bagaimana? Nah, kalau untuk akhir-akhir ini itu kita presentasinya itu hampir sama. Hampir sama. Jadi minatnya anak muda dengan orang yang dewasa dengan orang yang sudah tua itu hampir sama presentasinya. Iya. Jadi kalau misalnya dengan banyaknya bermunculan travel-travel di Indonesia, contohnya seperti ini kan sekarang juga DJ Tour and Travel memang sebagai pemain lama bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana sih menanggapinya? Jadi DJ Tour and Travel ini sebenarnya masih baru, tapi orang-orangnya yang ada di dalam itu sudah lama bermain di perjalanan umroh haji. Untuk menyikapi, maksudnya tadi untuk menyikapi travel-travel yang lain. Ya? Sebenarnya kita memposisikan sebagai mitra ya, sebagai mitra, karena saling melengkapi. Jadi travel satu dan yang lain itu sebenarnya saling membantu dan saling melengkapi. Tidak ada masalah, artinya bukan sebagai pesaing itu bukan karena mereka atau kita yang ada di dunia travel ini sebenarnya saling membantu dan saling melengkapi. Dan justru semakin kita bisa bekerja sama lah dengan mereka untuk menyalurkan keinginan masyarakat untuk datang ke tanah haram sendiri ya. Iya. Betul sekali. Jadi artinya gini, jadi para penyelenggara umroh haji itu memang dari hati yang paling dalam itu tergali keinginan bagaimana membantu orang ibadah itu supaya terlaksana dengan baik. Mulai dari proses pengurusan paspor, visa, tiket macam-macam sampai handling
di Jeddah, di Soekarno-Hatta, kemudian hotel dan lain sebagainya itu. Sehingga terjadinya kerjasama atau saling melengkapi itu akan membuat jamaah itu nyaman. Membuat jamaah itu nyaman. Itu harapannya Travel Smart seperti itu. Tapi kenapa ada kendala-kendala? Ya memang itu di luar prediksi kadang-kadang seperti itu. Baik, ini Dejawara Tour and Travel atau biasa dikenal dengan DJ Tour and Travel. Banyak orang yang katakan DJ atau disc jockey, tapi sebenarnya adalah Dejawara Tour and Travel. Ini terbentuk sejak kapan sih? Nah, kalau DJ Tour and Travel ini itu sejak bulan April tahun kemarin, 2015. Nah, jadi sebenarnya kami sudah terjun ke penyelenggara umroh haji itu sudah 10 tahun yang lalu. Sudah 10 tahun? Tapi sifatnya konvensional gitu. Masih konvensional? Konvensional. Nah, kemudian kebetulan beliau, Pak Edi Sadrah ini, jadi beliau yang profesional di bidang sistem itu, sehingga menemukan formula baru untuk bagaimana mempermudah bagi jamaah yang ingin berangkat umroh atau haji dengan cara yang baru ini. Sistem yang baru ini. Baik, saya ke Pak Edi dulu ini. 10 tahun berkecimpung di dalam dunia tour and travel umroh dan haji. Sudah berapa kali umroh dan haji, Pak? Kalau saya sendiri untuk di umroh dan haji ini baru kurang lebih 2 tahun gitu. Dan rekan saya Pak Ahmad Afandi ini yang sudah 10 tahun. Nah, kalau saya sendiri ya haji baru sekali, nah, umroh ya sudah berkali-kali. Alhamdulillah ya. Ini terakhir bulan Desember kemarin kita baru mengantar jamaah ke Tanah Suci dan kembali tanggal 25 Desember kemarin, seperti itu. Selama DJ Tour and Travel yang terbentuk, sudah berapa banyak sih jemaah yang sudah diterbangkan ke Tanah Haram ini? Nah, sejak April kemarin sampai hari ini kita sudah menerbangkan sudah lebih dari 500 jamaah gitu. Terakhir bulan Desember kemarin itu 250-an jamaah. Wah, banyak gitu ya. Ramai lah intinya. Dan kita akan berbincang-bincang lagi pemirsa mengenai DJ Tour and Travel, tapi setelah jeda berikut jangan kemana-mana, tetap di Long Shot. Selamat bergabung kembali di Long Shot pemirsa. Kita masih berbincang-bincang dengan DJ Tour and Travel dengan Bapak Afandi dan Bapak Edi. Oke, kita akan berbincang-bincang lagi tentang DJ Tour and Travel ini. Terbentuk sejak April 2015. Apa yang membuat DJ Tour and Travel lahir ke dunia Tour and Travel ini seperti ini? Oke, awal mulanya saya melihat bahwa animo masyarakat yang begitu besar untuk menyelenggarakan umroh ini. Kenapa? Karena antrian haji sudah terlalu panjang kan? Betul. Di beberapa daerah bahkan sudah mencapai 25 tahun. Iya. Gitu. Di Jakarta sendiri sudah hampir mencapai 20 tahun. Nah, di Makassar sendiri saya dengar sudah 17 tahun. Gitu. Nah, sehingga saya melihat banyak sekali masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah itu berusaha sekuat tenaga untuk bisa berangkat umroh karena haji yang terlalu lama. Nah, saya melihat peluang di sini ada lebih banyak masyarakat yang uangnya tidak cukup dibandingkan dengan orang yang mempunyai cukup uang untuk berangkat. Nah, kita akan masuk di segmen ini. Jadi berdirinya DJ Tour and Travel ini memberikan solusi, membantu kepada masyarakat yang uangnya tidak cukup supaya bisa berangkat umroh. Baik. Nah, dengan kita punya promo yang luar biasa adalah, udah siapkan 2.600.000, kami bantu Anda berangkat umroh. Oke. Seperti itu. Jadi memang DJ Tour and Travel ini lahir untuk memudahkan masyarakat lah. Betul. Iya, ini memang seperti visi DJ Tour and Travel sendiri adalah memperdayaan ekonomi umat Islam dalam rangka menciptakan ekonomi umat Islam yang sejahtera, kuat dan barokah. Iya. Itu bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau kemudian masyarakat Indonesia ini yang notabene Islam bersatu, kemudian saling mendukung, apalagi dalam penyelenggaraan ibadah semacam ini, insya Allah semua orang bisa merasakan pergi ke Tanah Suci, semua merasakan
keberkahan gitu loh. Dan antara si kaya dan si miskin itu tidak terlalu timpang gitu. Artinya gini, ya orang miskin pun bisa pergi tanah suci gitu. Baik. Nah, makanya program yang dibentuk oleh DJ Indonesia ini benar-benar sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Ahmad Afandi bahwa lahirnya kami tidak menjadi pesaing untuk travel-travel lain. Bahkan kami sekarang bisa berkolaborasi. Kenapa? Karena kami mempunyai program memberangkatkan orang yang uangnya tidak cukup. Baik. Nah, sedangkan travel-travel yang sudah ada selama ini memberangkatkan jamaah-jamaah yang uangnya cukup atau lunas. Iya. Nah, dengan bekerja sama dengan kami, kolaborasi dengan kami, jamaah-jamaah yang tadi tidak punya cukup uang bisa tetap diberangkatkan oleh travel-travel tersebut. Nah, uangnya dari kami setelah mengikuti program yang ada di perusahaan kami seperti itu. Jadi kami tidak mengambil jamaah mereka seperti itu. Malah bekerja sama. Malah bekerja sama dan kami mensupport untuk silakan Anda pilih travel manapun, kami bantu pembiayaannya, pendanaannya. Baik, iya ini menarik sekali karena dari misi DJ Travel sendiri seperti tadi memberikan solusi pada jemaah yang tidak mencukupi dananya untuk bisa umroh. Dan katanya juga di sini ada memberikan peluang usaha pada jemaah yang ingin mendapatkan penghasilan. Itu seperti apa, Pak? Nah, jadi gini, nanti di masyarakat ini kan ada orang-orang yang hanya kepingin umroh saja. Tapi ada orang-orang kemudian berpikir, tuh ini ada peluang usaha di sini. Oke. Oh, kenapa? Karena satu bulan di Indonesia ini uang yang beredar untuk umroh ini kurang lebih 2,4 triliun. Wah, ini kan besar sekali ya? Sangat besar, sehingga banyak orang-orang yang tertarik. Cuma banyak masyarakat kemudian tidak tahu bagaimana penyelenggaraannya. Nah, kita memberikan educate kepada masyarakat, kita membimbing masyarakat untuk bagaimana mereka bisa menyelenggarakan ini dengan program franchise. Jadi kita memberikan kesempatan mereka untuk membuat franchise dari travel kami, dan mereka kita fasilitasi dengan program-program yang sudah ada di internet, sehingga mereka dengan mudah bisa merekrut jamaah-jamaah yang akan berangkat, mereka posting data dan lain-lain, sehingga jamaah-jamaah di luar daerah pun akan sangat terbantu dengan program ini. Baik, saya kembali ke Bapak Afandi. Ini katanya salah satu misi dari DJ Tour and Travel sendiri adalah sebagai media amar ma'ruf nahi mungkar. Itu maksudnya apa, Pak? Jadi secara otomatis ya. Jadi kalau masyarakat kita sadar untuk menyadari bahwa dirinya itu adalah ada hubungannya dengan Sang Maha Kuasa, tentunya dia akan koreksi diri, ya, introspeksi diri. Sehingga dengan adanya koreksi diri atau introspeksi, apa yang selama ini mungkin ya namanya manusia tidak luput dari salah ya, sehingga akhirnya tergerak hatinya untuk beribadah, terutama melaksanakan umroh atau haji. Karena setelah kita sampai di tanah haramain ya, dua tanah haram Mekah Madinah, otomatis yang dilakukan di sana sesuatu yang baik, sesuatu yang mengandung nilai ibadah. Dan kalau kita meniatkan diri dalam hal ini ibadah umroh atau haji, untuk niat ibadah, otomatis ada nilai nahi mungkar atau amar ma'ruf di situ. Oke, baik. Jadi kalau memang diniati dengan bersih, dengan penuh keikhlasan, insya Allah masyarakat kita yang sudah pernah umroh atau haji kembali dari tanah suci itu akan lebih baik dari sebelumnya. Oke, baik. Mungkin pemirsa di rumah juga sudah penasaran sih, kira-kira DJ Tour and Travel ini memberikan paket-paket apa saja atau promo-promo apa saja ke masyarakatnya. Ini ada katanya paket umroh ini terbagi atas 3 ya. Ada yang eksklusif, ada yang reguler, ada yang umroh murah. Ini umroh murah nih, gimana sih, Pak? Jadi gini, kita ada 3 paket. Ada paket umroh murah, itu harganya mulai 1.950 US dollar. Tapi harga rupiahnya itu kira-kira kalau rupiahnya 10.000 19 juta. Kalau 10.000. Sayangnya sekarang 14.000 ya. Jadi kurang lebih 27 juta. 27 juta sudah bisa berangkat haji. Umroh ya. Kemudian yang kedua
paket, kalau yang murah tadi ini adalah paket hotel bintang 3. Kemudian paket hotel bintang 4 kita harga mulai 2.200 US dollar. Kemudian yang paket hotel bintang 5 mulai dari 2.700 US dollar. Sampai yang paket 4.500 US dollar per orang. Nah itu kita 4 orang bisa kita antar berangkat. Dengan fasilitas yang VIP. VVIP. 4 orang bisa 4 orang bisa berangkat. Ya, dan kita akan berbincang-bincang lagi tentang apa saja sih promo-promo dari DJ Tour and Travel. Pemirsa, setelah jeda berikut tetap di Long Shot. Baik pemirsa, kembali lagi di Long Shot. Pemirsa, kita masih ngobrol-ngobrol nih dengan DJ Tour and Travel. Kita kembali lagi nih tentang promo umroh dari DJ Tour and Travel. Bisa jelaskan kembali? Katanya dengan 2,6 juta sudah bisa berangkat umroh. Oke. Itu bisa dijelaskan ya, bagaimana? Syarat dan ketentuan berlaku. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, baik. Oke. Kami membuat satu promo. Sebenarnya promo ini hanya merubah sebuah pola yang terjadi di masyarakat. Oke. Pola yang ada di masyarakat sekarang ini adalah kalau seseorang ingin berangkat umroh, dia akan menabung 1 juta, 2 juta, terus sampai mencapai harga tertentu, misalnya taruhlah 27 juta, ya, kemudian dia setorkan ke travel. Jadi setelah terkumpul uangnya 27 juta, dia setorkan ke travel. Nah, pola ini kami modified sedikit. Nah, caranya gimana? Setelah dia menabung mencapai angka 2.600.000, uang itu langsung disetorkan ke travel sebagai setoran awal. Uang muka gitu ya? Sebagai uang muka. Nah, pada saat itu travel akan mempersiapkan segala-galanya untuk memberangkatkan si jamaah tadi yang menyetorkan 2,6. Nah, kemudian sambil dia terus menabung, nah, dia juga bisa mengajak teman-temannya untuk ikut umroh. Karena tidak mungkin dia umroh sendiri kan. Iya. Jadi umroh ngajak-ajak lah gitu. Ajak-ajak lah. Nah, pada saat diajak-ajak teman itu, kalau dia mencapai kuota tertentu, dia bisa berangkat gratis tanpa harus melunasi. Itu seperti apa caranya? Nah, jadi gini, kalau di luar, kalau di travel-travel lain itu, biasanya ada 10 gratis 1, 20 gratis 1,